Bagaimana jadinya jika Islam hadir dalam bentuk yang benar-benar menyatu dengan budaya Nusantara? Ini dia gagasan pribumisasi Islam yang dicetuskan Gus Dur. Ini saya dapat di dalam buku Islam Nusantara pada tahun 2015. Salah satu isinya adalah pribumisasi Islam menurut Abdurrahman Wahid. Nih. Ya, jadi kita akan membahas terkait apa itu pribumisasi Islam dan apakah ini sebuah agama baru atau corak Islam yang baru atau bagaimana. Mari kita simak video ini bersama-sama. Pribumisasi Islam menurut Gus Dur adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam itu tetap relevan dengan adat istiadat dan kebudayaan. Seperti diterangkan dalam tulisan beliau bahwa agama dan budaya itu adalah sesuatu yang tumpang tindih. Artinya agama itu tersendiri dan budaya itu sesuatu yang tersendiri. Jadi ada konteks agama dan ada konteks budaya. Keduanya itu sebuah kata yang memiliki arti masing-masing. Ini mirip dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Menurut Gus Dur, Islam harus bisa berdampingan dengan adat atau budaya, bukan hanya simbol yang terlihat dari luar saja. Dengan hal ini, maka Islam tidak akan dipandang pada sesuatu yang akhirnya seragam, tetapi mampu hadir dalam konteks adat istiadat atau budaya lokal dan sosial masyarakat tertentu. Dari masa kedatangan Islam masuk ke Indonesia, dari Gujarat, ada yang bilang dari Persia, kemudian ada yang dari Arab, begitu. Islam di Indonesia terus berkembang, dan perkembangannya itu melalui salah satunya adalah pendekatan budaya, seperti menyebarkan Islam lewat kesenian wayang. Ada bangunan masjid yang tanpa kubah tapi memiliki strukturnya sendiri. Contohnya masjid yang ada di Demak, itu ada istilahnya atapnya itu terdiri dari 3 lapis. Itu menggambarkan tentang pendakian dalam proses beragama. Ada iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Jadi tahapan-tahapan itu digambarkan dengan sebuah bangunan yang berbentuk atap. Kemudian dengan pendekatan-pendekatan bahasa daerah untuk menerangkan agama, Gus Dur melihat ini adalah sebuah keindahan yang ada di dalam Islam, yang menyesuaikan diri tanpa menghilangkan prinsip-prinsip utama di dalam agama itu sendiri. Gus Dur melihat pentingnya fikih yang responsif terhadap kebiasaan atau adat masyarakat tertentu. Sebagaimana dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi al-adatu muhakkamah, yaitu adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Pribumisasi Islam tidak kemudian menghilangkan nilai-nilai keislaman itu sendiri, tetapi bisa menjadi jembatan antara hukum fikih dengan kebiasaan lokal, seperti tradisi selamatan, tradisi mulutan, kemudian tradisi ziarah, dan yang lain-lain adalah bukti bahwa Islam dapat beradaptasi tanpa menghilangkan esensinya. Di dalam fikih dan adat juga ada contoh tentang hukum waris yang ada di Indonesia. Di Indonesia, harta rumah tangga dianggap sebagai perolehan dari suami dan istri secara bersama-sama, yang dalam tradisi kita dikenal dengan harta gonogini.
yang karenanya mesti dipisah dulu antara harta laki-laki dan harta perempuan ketika salah satu dari keduanya ini meninggal dunia. Yang kemudian separuh dari harta yang ditinggal itu menjadi hak suami atau istri yang masih hidup. Sisanya lagi baru dibagikan kepada para ahli warisnya. Teknik demikian adalah perubahan yang secara mendasar terhadap hukum waris. Tentunya dengan disesuaikan dengan penyesuaian-penyesuaian. Walaupun kita tetap tidak boleh bahwa menganggap hukum ini adalah hukum syara, tetapi ini adalah manifestasi dalam pengembangan syariat yang relevan untuk keadaan masyarakat di Indonesia. Letak kemajuannya bukan hanya penyesuaian ini tidak diharamkan, bahkan ini bisa menjadi sebuah yang istilahnya itu adna al-qaulani, yaitu pendapat dengan mutu nomor 2 yang tidak dipersoalkan dan mengganggu prinsip-prinsip yang utama tadi. Berbeda dengan konteks rukun nikah. Di dalam rukun nikah ada yang namanya wali nikah. Ayah angkat tetap tidak boleh menikahkan anak perempuannya, karena hal ini berkaitan dengan norma agama, bahwa tetap ayah yang menikahkan anak perempuannya itu adalah ayah biologis atau ayah kandungnya. Ada juga contoh lain tentang bercampurnya antara siswa laki-laki dan siswi perempuan di sekolah. Di Timur Tengah, hal ini tidak lumrah. Jadi SD sampai dengan SMA antara siswa laki-laki dipisah dengan siswa perempuan. Baru setelah lulus dari jenjang SMA di perguruan tinggi, baru laki-laki dan perempuan bisa bersama-sama dalam satu kelas dalam proses pembelajaran. Ini berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia sekolah dianggap adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak kita. Jadi sudah lumrah kita lihat bahwa di sekolah-sekolah kita antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dijadikan dalam satu kelas. Ini menurut Gus Dur bukan norma agama, tetapi ini adalah logika agama. Perbedaannya adalah orang-orang di Timur Tengah beranggapan bahwa para remaja itu belum memiliki pertimbangan yang cukup dan lebih cenderung kepada nafsu ketika bertemu dengan lawan jenis. Ini adalah pertimbangan logika. Sedangkan di Indonesia, masyarakat kita beranggapan bahwa sekolah adalah tempat teraman. Logika ini yang dianggap oleh Gus Dur sebagai campuran antara hukum agama dan logika. Gagasan Gus Dur juga berfokus pada upaya penerapan teks agama atau nas dengan cara yang relevan untuk Indonesia. Baginya, adat atau kebiasaan tidak bisa mengubah nas, tapi nas perlu dikembangkan dan perlu direlevankan dalam keadaan adat yang ada di Indonesia. Jadi perlu ada penerjemahan teks-teks agama itu agar tetap relevan di Indonesia. Nas itu perlu diterjemahkan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang lebih dekat dengan realitas lokal, sehingga ajaran Islam tidak sekedar dipahami secara harfiah, tapi juga secara fungsional dan aplikatif. Misalkan, Nabi tidak pernah memberikan atau memerintahkan kita untuk zakat dengan beras, tetapi Nabi memerintahkan umatnya untuk zakat dengan gandum. Lalu para ulama mendefinisikan gandum itu sebagai makanan pokok atau qutul balad, yaitu makanan pokok yang ada di suatu negara atau suatu negeri. Karena itulah di Indonesia kita boleh mengeluarkan
zakat fitrah itu dengan menggunakan beras, karena beras di Indonesia itu adalah sebagai makanan pokok. Contoh lagi, ada sebuah kasus di Mesir pada 1930 ketika Dewan Ulama tertinggi Al-Azhar memutuskan bahwa guna menghilangkan selisih yang banyak antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, karena adanya hukum waris yang mengatakan bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan, maka digunakanlah wasiat wajibah atau wasiat yang wajib dianggap wajib yang seakan-akan dikeluarkan oleh almarhum. Jadi almarhum ini seakan-akan telah berwasiat. Maksimal wasiat yang diperkenankan adalah 1/3 dari harta peninggalan yang diambil terlebih dahulu untuk dibagikan secara merata kepada para ahli waris. Barulah sisanya 2/3 dibagi menurut ketentuan nas yang 2 berbanding 1 untuk laki-laki, laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian ada lagi contoh tentang maksimal pernikahan. Ya, maksimal pernikahan ini adalah laki-laki boleh menikahi 4 orang perempuan. Yang pada mulanya konsepnya adalah harus adil, yang ditandai dengan apa? Dengan jumlah hari menginap dan besaran nafkah. Kemudian ini dikembangkan dan dirumuskan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974. Dalam hal pernikahan itu yang bisa menentukan nikah atau tidaknya itu hanya laki-laki dan sebagai subjek, tetapi perempuan sebagai objek. Pada perkembangannya dalam undang-undang ini, ketika seorang suami ingin menikah lagi, maka diperlukan persetujuan atau izin dari istrinya. Hal ini menjadikan status istri yang tadinya objek akhirnya menjadi subjek hukum. Kemudian ada contoh lagi tentang pengembangan aplikasi dari nas atau teks-teks agama, yaitu Nabi pernah menyuruh umatnya untuk memperbanyak pernikahan dan kelahiran, karena di hari kiamat beliau akan membanggakan mereka di hadapan nabi-nabi yang lain. Pada awalnya kata banyak dalam hadis tersebut dimaknai sebagai kuantitas, tetapi kemudian kata banyak ini bergeser menjadi kualitas. Maka perubahan pemahaman seperti ini membawa kepada rumusan pemahaman nas yang baru, yaitu kawinlah akan tetapi jangan terlalu banyak anak dan aturlah jumlah keluarga Anda. Pada kasus semacam ini, perubahan pemahaman sudah tentu harus didukung oleh argumentasi yang memadai, baik secara logika maupun secara syar'i. Dengan kata lain, harus mempertimbangkan penggunaan berbagai kaidah fiqhiyah, seperti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Dan ada kaidah lain, ad-darurah tubihul mahdurah. Kaidah yang pertama, kita wajib meninggalkan terlebih dahulu keburukan daripada mendahulukan kemaslahatan. Kaidah yang kedua menerangkan bahwa dalam keadaan darurat hal yang terlarang itu diperbolehkan. Oleh karena faktor kebutuhan ini setara dengan keadaan darurat, maka diambillah keputusan yang memperbolehkan sterilisasi atau dalam bahasa sekarang itu KB yang tidak permanen atau bisa disembuhkan lagi. Dan tentunya ini berkaitan dengan para ahli-ahli yang lain. Dalam hal ini adalah ahli di bidang medis atau kedokteran. Rumusan ini jelas adalah konsep yang merupakan perubahan besar dalam konsep-konsep dasar fikih. Akhirnya hukum tidak hanya menjadi milik kaum fuqaha saja, tetapi memerlukan ahli-ahli lain di berbagai bidang dalam menentukan suatu hukum.
Dengan pendekatan sosial kultural, Islam tidak hanya nampak sebagai agama, tapi juga sebagai identitas yang menghormati budaya dan nilai-nilai lokal. Pribumisasi Islam memungkinkan orang untuk tetap menjalankan Islam dengan bahasa, ekspresi, dan budaya mereka sendiri. Ini adalah cara untuk memadukan Islam dengan aspek-aspek budaya lokal yang kaya dan menciptakan Islam yang ramah budaya. Konteks Islam dalam pendekatan sosio-kultural adalah didasari pada begitu banyak perubahan yang terjadi berkaitan dengan konsepsi tentang sebuah negara, khususnya di dalam Islam itu adalah khilafah, yang lama-kelamaan sistem khilafah ini ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara bangsa. Akhirnya berdirilah berbagai negara, republik, atau kerajaan. Semuanya mengklaim dirinya sebagai negara Islam. Dan ironinya mereka menggunakan ideologi politik yang bukan hanya saling berbeda, melainkan saling bertentangan. Dan masing-masing menyatakan diri mereka sebagai ideologi Islam. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menolak formalistik yang menyatakan bahwa Islam harus menjadi ideologi negara dan sekaligus menjadi sistem politik, yaitu dalam bentuk institusi negara. Sebab selain gagasan formalisme Islam itu sangat debatable, juga dianggap sangat tidak kondusif dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pada sisi yang lain, ada argumen historis yang mengisyaratkan bahwa potret penampilan wajah Islam dalam hubungannya dengan politik ternyata mengalami berbagai perubahan. Mula-mula komunitas Muslim dipimpin oleh seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus berfungsi sebagai pembawa risalah dari Tuhan atau dari Allah. Sampai detik ini, konsepsi pemerintahan Nabi di Madinah dipandang sebagai dasar konsepsi politik ideal bagi umat Islam. Ketika kemudian Nabi Muhammad wafat, estafet kepemimpinan kemudian diteruskan oleh para penggantinya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dalam khasanah politik Islam kemudian muncul terminologi khilafah sebagai institusi politik Islam yang ada pada saat itu. Tetapi sejarah mencatat dengan jelas bahwa keberadaan institusi ini diikuti dengan berbagai pergolakan yang hebat, yang akhirnya memunculkan sistem pemerintahan yang monarki. Gus Dur percaya pentingnya membentuk Weltanschauung atau pandangan hidup Islam yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, Islam tidak hanya dipandang sebagai agama yang dogmatis, tapi juga sebagai landasan moral dan filosofis yang menyesuaikan diri dengan tantangan zaman dan tempat. Weltanschauung Islam di Indonesia ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk memiliki pandangan hidup yang menyatukan keimanan dengan kebudayaan. Pandangan Islam ini menurut Gus Dur ada 3 yang paling pokok, yaitu keadilan, persamaan, dan demokrasi, yang dalam kerangka operasionalnya mewujud dalam kaidah fikih tasarruful imam ala ra'yatihi manutum bil maslahah, yang kira-kira artinya adalah tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka. Yang inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang maslahat baik dan masyarakat yang baru. Masyarakat baru adalah masyarakat yang lebih egaliter, bebas berpendapat, dan sama di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, ideologi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara masih dalam taraf mencari bentuk atau masukan
yaitu masukan untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Welstanschauung atau pandangan Islam tadi, yang tiga itu tadi, yaitu keadilan, persamaan, dan demokrasi dengan ciri khasnya sendiri. Sebagaimana kata Gus Dur di dalam tulisannya itu berkaitan dengan yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, melainkan sebuah kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada akhirnya, pribumisasi Islam itu adalah menggabungkan antara dua komponen di dalam Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana orang yang beriman itu dalam aspek secara pribadi itu terejawantah dalam aspek sosialnya. Jadi beriman dan bersosial yang baik. Kemudian bagaimana orang yang sikap hidupnya atau sosialnya itu baik juga harus diimbangi dengan keimanan. Seperti ayat dari Quran surat Al-Baqarah 177 tadi, bahwa bagaimana imbas dari keimanan itu muncullah sebuah tindakan untuk atal mal wa ataz zakat, yaitu memberikan harta, memberikan zakat, menolong orang, begitu ya. Jadi konteks keimanan itu bisa mengejawantah menjadi sesuatu perbuatan yang baik untuk orang lain. Kemudian pribumisasi Islam selalu diperlukan sebagai bukti bahwa Islam itu dinamis, universal, dan cocok bagi siapapun dan dimanapun. Al-Islamu solihun likulli zaman wa makan. Oleh karenanya, apapun yang terjadi dengan kehidupan ini, Islam tetap menuntut umatnya untuk dapat berperan aktif dalam manifestasinya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.